Kita ketemu lagi di dalam pembahasan teknik listrik tenaga air bagian kelima yang isinya mengenai kapasitas daya listrik, debit pembangkit, kemudian aplikasi daya PLTA. Kapasitas daya listrik di sini diterangkan bahwa kapasitas itu memuat kemampuan maksimum, minimum, atau rata-rata. Dalam menentukan daya suatu PLTA, direncanakan kapasitas terpasang yang biasanya dipilih yang menghasilkan daya maksimum. Jadi, untuk perencanaan daya atau kapasitas PLTA selalu menggunakan daya terpasang. Rumus daya adalah kita sudah kenal sekali, hafal di luar kepala ini bahwa P sama dengan 9,8 Q H rho atau E epsilon ya. KWH itu satuannya kilowatt hour. Bila Q itu meter kubik per detik, H meter, dan 9,8 itu percepatan gravitasi meter per detik kuadrat gitu ya satuannya. Untuk mendapatkan daya terpasang digunakan debit pembangkit Q optimal yang didapat dengan mengetahui tugas pelayanan PLTA yang akan dibangun melalui perhitungan pembebanan seperti pada bab 1-2 sebelumnya selalu menerangkan mengenai PLTA itu tugasnya di mana gitu. Ada di dasar, tengah-tengah, puncak gitu ya. Aplikasi daya adalah besaran daya yang dibangkitkan disesuaikan dengan data debit di lapangan. Jadi maksudnya aplikasi daya ini, daya itu bisa berbeda-beda keluarannya karena tergantung pada debit, makanya disebut aplikasi ya. Sehingga besaran daya yang dihasilkan tidak sama dengan daya maksimum walaupun daya terpasang sama. Jadi sudah direncanakan daya maksimum tapi keluarannya belum tentu maksimum ya. Jadi dayanya maksimum tetapi debitnya yang berbeda-beda itu akan menghasilkan daya yang berbeda. Oke. Lanjut. Nah, lanjut ini sudah pada soal-soalnya. Sekarang soal bila waduk kamar, jadi di waduk kamar itu adalah waduk pada Korta Portit ya, dibangun dengan kapasitas 4.000 juta meter kubik. Kemudian tentukanlah kapasitas PLTA maksimum pada pembebanan tahun 70. Nah ini kita sudah tahu pembebanan tahun 70 pada soal nomor 1 itu sudah yang lalu. Kemudian yang B, tentukanlah persentase penggunaan debit data tahun 63 sampai 66 pada kapasitas maksimum seperti soal nomor 5A. Hitung pula total produksi energi rata-rata per bulan. Kemudian yang seperti soal nomor 5B tetapi untuk data tahun 40 sampai 69. Jadi pengerjaannya sama seperti 5B tetapi tahun debitnya beda ya. Oke. Jadi dari soal ini kita akan mengerjakan sebagai berikut. Ini tabel ini untuk mengingatkan aja, kita sudah tahu tabel ini pada soal nomor 2 itu sudah ada. Karena dari tabel-tabel ini kita akan mencari datanya ya. Jadi data tahun 60 sampai 66 ada di sini ya. Oke. Jadi debit lapangan nanti diambil dari tabel ini. Lanjut, sedangkan hubungan kapasitas waduk dan debit andalan adalah seperti ini ya. Jadi yang atas ini debit andalan, yang bawah adalah kapasitas waduk. Lanjut. Debit andalan pada gambar 5, jadi gambar yang tadi, untuk kapasitas 4 juta meter kubik, debit andalannya 182 meter kubik per detik ya. Jadi dari tabel hubungan debit andalan dan debit tadi ketemunya sekian. Nah sekarang kita pakai rumus daya 9,8 kali 80 kali 0,85, 182 ini adalah debitnya. Yang lalu-lalu seperti biasa hasil dari 9,8 kali 80 kali 0,85 itu 666 dikalikan 182 megawatt.
ketemunya 121 megawatt continuous ya. Jadi ini hasil daripada perkalian ini kali 182 megawatt ketemunya 121 megawatt continuous. Karena ketemu 121, maka berapa persennya kita tinggal membagi 121 dengan 570 adalah 21% energi. Kemudian kita melihat grafik percentage curve yang ada di nomor 1 kalau nggak salah. Itu kalau 21% hubungannya dengan 44%. Karena 44% puncak, maka besarannya adalah 440 megawatt. 44 kali 1000 ya, ketemunya sekian. 44% ini atau 440 megawatt dibangkitkan bisa dengan debit berapa? Itu membutuhkan 440.000 dibagi 666, ketemunya 660 meter kubik per detik. Jadi butuh debit 660 meter kubik per detik untuk membangkitkan daya sebesar 440 megawatt ya. Nah, sekarang kalau kapasitas waduk 4 juta meter kubik, bila dialirkan selama 1 bulan, maka keluarnya itu 1.520 meter kubik per detik ya. Jadi ini volume dibagi dengan waktu, temunya debit ya. Debitnya meter kubik per detik. Sehingga kita akan memakai batasan 1.520 pada waduk kamar ini ya. Kemudian debit akan dialirkan minimal 182 meter kubik per detik karena debit andalannya ini, sedangkan maksimal adalah 660. 660 itu adalah kapasitas daya terpasang. Jadi kalau ada debit lebih besar 660, dia tidak akan bisa memproduksi, tapi kalau bawahnya bisa ya. Ya seperti keterangan di soal nomor 3 itu saya juga menjelaskan mengenai perbedaan antara debit lapangan dengan debit yang bisa membangkitkan daya. Terus pada pembuatan tabel itu pengaturan waduk, usahakan tidak terlalu besar debit terbuang. Jadi nanti kita itu bebas outflow dan yang kita keluarkan asalkan tidak membuat waduk kosong dan tidak, kalau lebih ya jadi dibuang ya, dibuang lewat spillway gitu ya. Nah ini pengaturan waduknya, lihat tabel. Ini penyelesaiannya ada pada tabel 51 dan 54. Nah, kita akan melihat tabel itu penyelesaiannya, kemudian nanti B dan C itu nanti hasil daripada tabel itu. Oke. Jadi lanjutnya kita akan membahas mengenai tabel yang kita hasilkan. Oke. Tadi pada soal disuruh menyelesaikan berapakah energi yang terjadi, yang besaran terjadi bila debitnya tahun 63 sampai 66. Kita mulai tahun 63, data debit tahun 63 itu inflow-nya seperti ini. Satuannya meter kubik per detik ya. Jadi Januari 72, Februari 69 dan seterusnya sampai Desember. Sedangkan outflow inilah yang kita atur outflow. Tadi pakai patokan yang kalau kecil keluarkan aja 182. Kalau besar keluarkan 660 ya. Ini kita memasukkan ini coba-coba. Tetapi kalau misalnya Anda mau dimasukkan ke pelajaran manajemen air itu misalnya ya. Saya mau dioptimasi ini bisa sehingga outflow-nya bukan coba-coba lagi. Tapi di sini saya masukkan ini coba-coba ya. Jadi kita bisa outflow itu terserah kita, yang penting nanti di sini itu akan menghasilkan energi yang banyak dan tidak ada waste flow ya. Nah, oleh karena itu dicoba seperti ini, sudah saya coba seperti ini, ternyata tadi kan maksimum, jadi ini dianggap waduk maksimum itu dia punya 1.520 meter kubik per detik ya. Ini 1 bulan sama continuous besarnya 1.520 sudah penuh, tetapi pada saat itu bulan akhir Desember ya. Sekarang bulan Januari ada inflow 72, outflow-nya 182. Loh, ini inflow dikurangi outflow, tentunya outflow-nya lebih besar sehingga negatif di sini. Waduknya berkurang 110 meter kubik per detik dari 1.520 ini. Jadi kalau gitu
1520 dikurangi 1110, sekarang waduknya tinggal 1410. Nah, caranya begitu. Nah, waduk ini maksimumnya kan 1520, sehingga kalau tinggal 1410 ya nggak ada waste flow, di sininya waste flow-nya 0. Seterusnya, jadi ini masuk 69 keluar 182, tinggal sehingga berkurang min 113, waduknya berkurang lagi 1410 dikurangi 113 ketemunya 1297. Nah, ini nggak ada waste flow. Oke. Jadi semua dihitung secara sama terus sampai pada bulan ini, berani terus ya, karena di waduknya masih ada terus. Yang penting di waduk ini setelah dikurangi nggak boleh 0. Ya, kalau nggak 0 aja boleh terus. Nah, ini pada saat ini sudah mengecil, 1424 dikurangi 278, 1146. Setelah itu pada bulan Juni ternyata ada info besar sekali. Outflow-nya tentu aja kita maksimum yang dikeluarkan 660. 1460 dikurangi 660 ketemunya 800. 1146 ini ditambah 800 lebih besar dari 1520, sehingga total ini 1146 ditambah 800 dikurangi 1520, inilah waste flow-nya. Jadi ada yang terbuang, nggak mungkin, karena walaupun sudah dilakukan maksimum, dia tetap nambahnya ini 800, yang setelah ditambah ternyata lebih besar dari 1520, sehingga ada begitu ya jalan pemikirannya ya. Rumus-rumusnya ini saya tulis di atas, jadi row 1, row 2 itu berarti sini ditambahkan sini sama sini, sedangkan yang di sini row 1 tambah row 2 dikurangi 1520 atau kapasitas maksimal ini ya rumusnya. Oke, sudah ketemu. Nah, sekarang kan dicari energinya. Energinya itu dihitung di rata-rata 1 bulan 30,5 hari, sehingga kolom 3 itu ini ya. Kolom 3 itu kan yang dikeluarkan 182 ini. Kemudian kolom 3 itu berarti debit ini 182 kali 30,5 kali 24 jam. Ini kali rumus daya, atau kalau kita kalikan 9,8 kali 80 kali 0,8 ini adalah 666. Kita kalikan akan menghasilkan energi. Oke. Jadi energi di sini adalah perkalian dari outflow dikalikan dengan waktu dan rumus daya itu tadi ya. Sudah ketemu, jadi daya kali waktu, ketemunya ini tiap bulan besarnya ini di rata-rata 30,5. Kalau misalnya mau detail ya silahkan Januari 31, Februari 28, kita harus lihat tanggalan ini ya. Ini tahun 63 itu Februarinya berapa. Nah, untuk mudahnya di rata-rata, karena kalau 30,5 seluruh tahun apapun, kalau rata-rata ya sekitar 30,5 gitu ya, untuk mudahnya ini. Oke, jadi ini pada tahun 63 keluaran energinya seperti ini. Kita lanjutkan pada tahun 64. Ini juga operasi waduk tahun 64, lanjutnya operasi waduk tahun 65. Kemudian operasi waduk tahun 66. Nah, ini karena disuruh sampai 66, ya udah kita total semua energi itu ini besarannya adalah 7 miliar ton ya, 7 miliar kilowatt hour ini pada akhir 66. Sedangkan waste flow-nya ini 179 itu jumlah daripada waste flow. Kenapa saya dihitung? Karena ditanyakan yang terbuang berapa setelah diatur-atur energinya. Oke. Nah, ini udah selesai tabelnya, tetapi saya akan kembali menerangkan yang tadi, hasil tadi. Ini ya, itu tadi 5A yang hasilnya adalah pengaturan waduk. Lihat tabel 51 sampai 54, saya sudah menjelaskan. Nah, sekarang persentase debit terpakai adalah ini 16.809 itu debit-debit yang dijumlah seluruhnya tadi dijumlah, kemudian dikurangi 179 itu waste flow yang terbuang. Jadi kalau kita berdasar hitungan ini, total debit dikurangi total waste flow dibagi total debit, maka prosentase debit terpakainya itu 89,7%. Jadi nggak 100% karena ada waste flow. Tapi kalau misalnya ini nggak mungkin kayaknya nggak ada waste, karena waduk maksimumnya 1520 tadi udah ngelewati terus ya. Berapapun kayaknya udah segitulah
itu. Tetapi bisa juga kita memperkecil waste flow dengan cara kita atur lagi coba-cobanya tadi, karena outflow-nya tergantung kepada kita. Kalau mau waste flow-nya 0 ya dicoba lagi sih gimana gitu ya. Nah, kebetulan saya sudah nyoba sampai 4-5 kali tetap sekian. Nah, kalau mau lebih detail kita masukkan ke rumus optimasi, kita pakai maximize dengan program linear, barangkali itu akan lebih optimal. Oke. Nah, sekarang yang ditanya juga, yang 5C ini, berapakah energi rata-rata per bulan ya? Total, itu kan ada 48 bulan. Total energi dibagi 48, kalau gitu rata-rata energi per bulannya adalah 166 juta kWh. Inilah jawaban nomor 5, jadi sampai selesai, tabelnya tadi sudah. Untuk kali ini, barangkali bahannya sudah selesai, nanti akan dilanjutkan lagi dengan bahan berikut. Terima kasih, mudah-mudahan kuliah hari ini bermanfaat.